Kemarin kita belajar soal tes berita ya. Jadi kali ini Ibu mau melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, kira-kira Akang udah pada tahu belum? Apa sih itu unsur-unsur pembangun puisi? Belum pada tahu ya, Kak ya? Jadi unsur-unsur puisi itu meliputi ada najas, kemudian irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata yang berlambang. Nah, unsur-unsur itu berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yaitu unsur yang dapat dikenal langsung oleh pembacanya. Kemudian sifatnya itu tersurat. Nah, di samping itu ada pula unsur batin, yaitu unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik tersebut. Nah, untuk menemukan kita perlu memahami puisi itu dengan baik, yaitu dengan cara jadi unsur-unsur batin itu ada tema, amanat, perasaan penyair, dan juga nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Kemudian ada apa nggak sih? Apa itu tema? Tema itu Berian jawab. Tema itu adalah ide pokok atau pokok persoalan yang akan digunakan oleh penyair, Bu. Oh iya benar. Ini kayaknya Akang udah belajar ya sebelumnya sama Ibu Nur. Jadi tahu apa itu tema? Itu, Bu. Saya kan suka nulis, Bu. Hebat sekali. Jadi calon penulis ya nanti. Oke, pintar sekali Nur. Beri tepuk tangan Nur. Oke, jadi tema itu adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Jadi pokok persoalan atau pokok pemikiran itu kuat, mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama di dalam puisinya. Nah, jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisinya itu bertema tentang ketuhanan. Jika desakannya yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan terakhir itu adalah puisi bertema kemanusiaan. Kemudian, kalau yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, maka tema puisinya itu biasanya adalah protes atau kritik sosial. Sedangkan jika satu pautnya adalah tentang cinta atau patah hati, yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kedukaan hati karena cinta. Jadi apa yang ditulis oleh penyair itu biasanya sesuai dengan temanya. Kalau misalkan tentang cinta, puisinya bertema tentang cinta, pasti isinya juga tentang cinta, tentang patah hati, tentang hal-hal yang berbau romansa. Nah itu tema ya. Untuk tema yang tersirat di dalam keseluruhan isi puisi, yaitu persoalan-persoalan yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin penyair. Jadi tema tersebut bisa pula berubah perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dan dalam hal ini, puisi itu berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dalam keprihatinan penyair terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian, tadi kan sudah dijelaskan tentang unsur
bidang penciptaan puisi juga dapat menjadi inspirasi dan mempengaruhi tema yang akan diangkat. Lalu ada aliran sastra. Jadi setiap aliran sastra itu memiliki ciri khas dan gaya bahasa yang berbeda, nah, sehingga mempengaruhi cara penyair dalam menulis puisinya. Lalu ada beberapa contoh penerapan unsur-unsur puisi, seperti contoh puisi yang Ibu akan bacakan. Jadi puisi ini adalah puisi singkat yang Ibu buat sendiri. Jadi puisinya itu seperti ini. Bintang-bintang bersinar terang, menyala bagai permata di langit. Aku merindukanmu sayang, sejauh bintang itu. Oke, untuk anak-anak kira-kira ada yang bisa menentukan nggak unsur instruksi seperti apa yang ada pada puisi yang dibacakan tadi? Coba, tadi kan ada banyak tuh unsur instruksi, nggak ada tema, gaya bahasa, lalu imaji, lalu rima, lalu nada. Ada yang bisa menentukan nggak dari yang misalnya banyak tentang oke, lalu tentang perbandingan binatang dengan imajinasi cahaya bintang terang, langit yang luas, bunga yang ada sedikit. oke, jadi temanya tentang apa? Tentang kerinduan ya. Jadi kerinduan tentang seseorang kepada kekasihnya. Jadi ini temanya tuh tentang cinta, tentang kasih sayang. Lalu gaya bahasanya itu adalah perbandingan antara bintang itu sebagai permata, ya, ada pada baris pertama dan baris yang kedua. Lalu kenapa sih penting mempelajari unsur-unsur puisi? Jadi dengan memahami unsur-unsur puisi, kita itu dapat menikmati puisi itu secara lebih dalam. Jadi kita akan lebih peka terhadap keindahan dan juga makna yang terkandung dalam setiap puisi. Lalu menganalisis puisi, kita dapat mengurai dan memahami struktur puisi secara serta maksud penyair yang ingin disampaikan melalui puisinya. Lalu kita juga dapat menerapkan unsur-unsur puisi dalam karya tulis kita sendiri. Jadi kalau kita memahami seperti apa sih unsur-unsur yang ada di dalam puisi, dengan begitu kita dapat menerapkannya di dalam karya kita sendiri. Ketika kita mau menulis puisi, kita bisa menentukan apa aja sih unsur-unsur yang unsur-unsur pembangun baik intrinsik maupun ekstrinsik yang harus ada dalam puisi. Oke, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Kira-kira anak-anak ada yang bisa memberi kesimpulan nggak sih tentang apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian? Jadi apa sih itu unsur-unsur puisi? Dan ada apa aja sih unsur-unsur puisi itu? Coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Sebutkan minimal setidaknya 2 hal yang ada pada unsur intrinsik. Coba ada yang bisa menjelaskan? Baik, pertanyaannya. Jadi unsur intrinsik ada 2, yang pertama tema, yang kedua gaya bahasa atau jelas. Oke, baik, sudah benar. Ya, ada yang bisa menambahkan nggak sih apa itu tema dan gaya bahasa yang tadi sudah dijelaskan? Coba, Martina. Jadi tema itu gagasan pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam penyair. Kalau majas itu penggunaan kata-kata jelasan atau tugas sejarah untuk menciptakan efek tertentu. Perbandingan, personifikasi atau figur. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu Rahma. Jadi sudah mendengarkan Ibu dengan baik ya. Baik, karena sepertinya yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas ya anak-anak. Jadi sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari apa saja sih unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam puisi. Bisa dibuka ya buku cetaknya di halaman 57
Apakah sudah selesai, Nak? Oke, lanjutkan ya. Oke, baik, Nak. Waktu pengajarannya sudah habis. Silakan untuk kelompok mengumpulkan mayoritas yang kita tulis. Ini pennya saling ini. Ini sudah semua? Sudah. Baik, ini Ibu rasa pengajaran kalian sudah cukup baik ya. Penulisannya juga sudah rapi. Ibu rasa kalian sudah memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu mau sedikit memberikan pengarahan terhadap anak-anak kira-kira sudah sejauh mana pemahaman anak-anak tentang unsur-unsur puisi. Coba Ibu akan tanya satu-satu ya, Nak, ya. Untuk Alifa, Ya, Bu. kira-kira menurut kamu rima itu apa sih? Rima itu pengulang bunyi akhir pada baris-baris puisi. Lalu kepada Nia, kira-kira apa sih itu unsur esensi? Jadi unsur esensi unsur yang berasal dari luar puisi, yaitu seperti kata-kata yang mulai dari puisi. Oke, pintar. Lalu kepada Rahma, apa sih, Nak, itu tema? Tema itu gagasan tokoh atau pesan apa yang disampaikan oleh penyair. Bagus, sudah banyak yang paham ya. Lalu untuk Nur, Ya, Bu. apa sih itu aliran sastra? Aliran sastra itu adalah aliran yang memiliki ciri khas dan gaya bahasa yang berbeda sehingga mempengaruhi cara penyair menulis puisi. Oke, bagus. Kira-kira di sini anak-anak udah pernah tulis puisi belum? Sudah, Ibu. Kira-kira judulnya tentang apa sih? Ibu penasaran banget deh. Kalau Rahman, kamu biasanya bikin puisi judulnya tentang apa? Temanya mengangkat apa? Oh iya, berarti angkat-angkat biasa
Baik, karena waktunya sudah habis dan sudah masuk jam istirahat, anak-anak segera pergi ke kantin ya, karena Ibu rasa tadi anak-anak kayaknya udah pada lapar deh. Jadi langsung isi perut ke kantin ya, ya. Baik, Ibu. Oke, sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatina Feria sebagai observasi lisan yang menilai Josabila Rizky Amalia. Ini keterampilan membuka dan menutup pelajaran, menarik perhatian siswa, gaya mengajar guru, memilih posisi di depan, memilih kegiatan membaca, judul memilih unsur-unsur pembangun puisi, penggunaan media dan alat bantu mengajar, gambar, pola interaksi yang bervariasi guru siswa, menimbulkan motivasi, kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, memberi acuan, strukturing, merupakan tujuan dan batas-batas tugas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membuat kaitan, membuatkan antar spek yang relevan, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, menutup pelajaran, meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, mengevaluasi, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Mengaplikasikan ide baru situasi lain, soal-soal lisan, refleksi akhir pelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.